Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Manusia yang sanggup untuk menerima segala rezeki dari Allah, serta dia yang tahu akan segala hikmah setelah musibah yang dia sedang alami, hendaknya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu. Setidaknya mengucapkan pujian yang indah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di tengah-tengah gempura kegiatan yang mengalihkan dari kecintaan akan Nabi Muhammad SAW sebagai umat Nabi yang masih saja diingat saat roh Nabi sedang dicabut oleh Israel, marilah kita mengucapkan salawat dengan penuh cinta. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, para orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang ilmu seakan tidak ada habisnya. Dari mulai zaman dulu sampai sekarang, bahkan sampai kapanpun, ilmu masih saja tetap eksis sebagai pembicaraan hangat. Dan biasanya sesuatu yang memiliki perbedaan dari yang lain itu memiliki ciri khas tersendiri yang membuktikan bahwa dia benar-benar luar biasa. Contohnya tentang kenikmatan. Banyak kok di dunia ini kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan. Namun hal tersebut tidak selalu bertahan lama. Nikmatnya makan akan habis saat semua makanan dicerna oleh perut. Nikmatnya memiliki bayi pasti akan suatu saat ada saja faktor yang membuat kita merasa nikmat tersebut dikurangi. Bahkan sampai pada titik nikmatnya punya banyak harta pun, pasti pada suatu waktu kita akan menginginkan kegelimangan harta itu sirna sementara. Menandakan bahwa banyak kenikmatan di dunia ini, namun tidak menghantarkan kepada kenikmatan yang benar-benar memuaskan. Namun ada satu kenikmatan yang membuat manusia itu merasa ketika mencicipinya sekali akan merasakan nikmatnya selama-lamanya, baik secara sadar maupun tidak sadar, yakni kenikmatan memiliki ilmu. Ilmu ini konsepnya sangat luas dan tetap ada sampai kapanpun. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tabrani, ilmu itu bisa menaklukkan dunia dan akhirat jika kita benar-benar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil 'ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil 'ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil 'ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebaikan di atas dunia ini, hendaklah ia mencapainya dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebaikan di akhirat, maka ia mencapainya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia mencari ilmu. Hadis riwayat Tabrani. Betapa luar biasanya kenikmatan menuntut ilmu ini, yang barang siapa menuntut ilmu, kenikmatannya tidak hanya sebatas dunia saja, namun sampai kepada akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keutamaan nikmatnya menuntut ilmu dibanding kenikmatan yang lain. Ilmu derajatnya lebih daripada ibadah. Artinya, orang yang beribadah karena memiliki ilmu akan ibadah tersebut, faham atas apa yang diibadahkan, contohnya salat, maka ia akan merasakan kekhusyuan serta kenikmatan atas ibadahnya tersebut, dibandingkan dengan orang yang banyak mengerjakan ibadah-ibadah namun tidak mengerti atas ibadah yang dilakukannya. Hal tersebut mulai mendorong seseorang merasa sombong serta angkuh atas ibadahnya, karena ia mengerti untuk siapa ia beribadah. Ia tidak faham apa yang diibadahkan. Namun yang lebih buruk di antara keduanya adalah orang yang awam seperti kita ini, atau bahkan tidak mengerti sama sekali tentang ilmu agama, tapi tidak pernah mengerjakan salat, apalagi ibadah-ibadah lainnya. Na'udzubillah. Teman-teman, serta orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita akan sedikit bingung bagaimana sih caranya kita supaya menggapai kenikmatan ilmu tersebut. Di antaranya adalah dengan memuliakan orang yang memberi ilmu, atau sering kita kenal dengan guru. Dalam kitab Lubabul Hadis, Nabi SAW bersabda, waqala Nabi SAW, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallahu fama'wahul jannah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memuliakan alim atau seorang guru, maka sesungguhnya dia telah memuliakan diriku. Dan barang siapa yang telah memuliakan diriku atau memuliakan aku, maka sesungguhnya ia telah memuliakan Allah. Dan
Dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempat kembalinya adalah surga. Alhamdulillah. Mungkin itu beberapa yang dapat saya sampaikan tentang betapa mulianya ilmu dan orang yang berilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan terhadap ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.